Halo. Halo. Kenalin, kami dari Clan 22 Band 86. Sebelumnya, perkenalkan aku Fadil Ahnaf dari Teknik Kimia NIM 1672362. Aku Arya Bagaskara dari Teknik Telekomunikasi NIM 165230250. Halo, kenalin aku Belva Raina dari Teknik Telekomunikasi juga dengan NIM 165230036. Halo, kenalin aku Dewi Hanifah Padmarini dari Teknik Sipil dengan NIM 166239199. Aku stickler itu orang yang perfeksionis dan mungkin kadang-kadang sensitif terhadap kritikan. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari aku tuh perfeksionis kan kayak gimana sih? Misal nih kalau di GKU 2 atau 1 habis kuliah aku tuh selalu ngerapiin bangku satu kelas itu. Kalau misalnya nggak keburu aku cuma ngerapiin bangku satu barisanku. Sama aku tuh nggak percaya kalau misalnya nyerahin tugas ke orang karena takut nggak perfect dan mereka nggak niat gitu ngerjainnya. Nah, kalau aku itu sebenarnya hasil saboteur assessment-nya itu ada 4. Yang pertama itu stickler sama kayak yang tadi, terus ada hypervigilant, avoider, sama victim. Nah, di sini aku cuma bakal jelasin hypervigilant sama victim. Nah, kalau yang tentang yang stickler tadi itu sebenarnya benar. Aku tuh juga kadang-kadang tuh nggak suka ngasih pekerjaan aku ke orang lain karena aku ngerasa nggak percaya gitu orang lain itu bisa ngerjain sesuai apa yang aku mau gitu. Nah, tapi itu lumayan berhubungan juga sama hypervigilant. Hypervigilant itu tuh sebenarnya perasaan aku tuh kayak selalu cemas kalau di sekitar aku tuh bakal ada yang bahaya atau bakal ada yang berujung jadi buruk gitu loh. Nah, makanya kadang-kadang tuh aku tuh selalu kayak curigaan sama orang-orang di sekitar aku. Kadang takutnya tuh kayak nanti ada bahaya deh, ada inilah itulah. Makanya juga aku kalau ketemu orang baru juga aku tuh selalu waspada banget emang, karena aku takut kayak ntar nih orang apa gitu. Jadi ya sebenarnya itu rada susah sih karena emang selalu cemas sama di sekitar aku tuh bakal could go wrong gitu lah. Kedua itu aku tuh hasil saboteur assessment-nya adalah aku tuh victim. Nah, kalau victim ini nih penjelasannya tuh adalah perasaannya tuh yang sangat emosional dan temperamental untuk mendapatkan perhatian dan affection gitu dari orang lain. Nah, dari itu juga perasaan yang dia tuh sangat fokus ke perasaan feeling pribadi gitu. Nah, sebenarnya ini kalau di orang lain aku nggak terlalu mengaplikasikan sih, tapi untuk orang-orang terdekat aku lumayan mengaplikasikannya, dimana kadang-kadang tuh ya aku tuh sedih gitu atau gimana gitu kalau nggak dapat perhatian yang aku mau gitu. Makanya kadang tuh jadinya berantem atau gimana gitu. Jadi tipe aku tuh avoider. Jadi avoider tuh apa? Avoider tuh ketika orang ngadepin masalahnya tapi dia kayak cenderung menghindar dari masalah itu dan nggak mau ngadepin secara langsung. Kalau untuk contoh sehari-harinya sih, kalau misal aku ada tugas, nah tugas tuh biasanya kan tugasnya susah kan, terus kayak aku tuh menghindarin dengan nggak ngerjain, kayak aku nunda-nunda terus sampai akhirnya deadline dan kayak numpuk sama tugas-tugas lain gitu, jadi malah terus. Kalau aku sendiri sebenarnya ada 3 yang paling tinggi. Pertama ada avoider, kedua ada restless, ketiga ada hyperachiever. Tapi karena yang avoider udah dijelasin, aku mau jelasin yang restless sama hyperachiever. Nah, dan bener banget, avoider aku juga kayak gitu, suka nunda-nunda tugas lah. Pokoknya kalau ada kerjaan, mindsetnya kalau bisa dikerjain nanti, ya udah nanti aja, nggak usah sekarang gitu loh. Misalnya sekarang mau jelasin restless. Restless itu sebenarnya perasaan gelisah. Gelisah yang gimana? Kayak misal kita lagi melakukan sesuatu, tapi besok ada agenda lain. Nah, tapi pikiran kita tuh nggak di hari ini, pikiran kita untuk kegiatan yang besok. Kayak ibaratnya nggak bisa live in the moment lah. Jadi selalu kepikiran apa yang ada hari besok. Nah, orang yang tipe restless ini biasanya suka cari kesibukan, walaupun sometimes tidak menikmati kesibukan yang ada. Nah, kalau contoh di kehidupan sehari-hari sendiri, biasanya kalau aku lagi kampus atau lagi ada kegiatan, tapi besoknya ada kegiatan lain, aku cenderung mikirin kegiatan lain tersebut dan tidak menikmati apa yang sedang aku jalankan. Tipe selanjutnya ada hyperachiever. Nah, hyperachiever ini adalah tipe orang yang suka mengejar prestasi yang tinggi lah, dimana orang yang mementingkan
prestasi eksternal dibanding apa yang ada di internal diri mereka. Mereka lebih mentingin untuk terlihat bagus dan terlihat keren di depan orang-orang daripada membenahi apa yang diri mereka sendiri. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau aku sendiri, aku cenderung mengejar banyak hal yang penting tanpa memikirkan diriku sendiri, kayak apa yang aku dapetin, apa yang aku rasain, kayak aku capek, yang penting aku kelihatan keren di mata orang gitu. Salah satu hasil saboteur assessment aku yang paling tinggi itu ada avoider, dan benar kayak yang temen aku omongin juga, kalau aku itu aku tuh suka kayak nunda-nunda tugas yang aku kerjain sampai ke yang last minute banget pokoknya. Jadi ya kalau bisa dikerjain nanti ya udah nanti aja gitu. Oke, kan aku tadi stickler nih. Nah, gimana sih cara aku buat ngatasin sticklerku? Nah, kalau menurutku sendiri, kamu sebagai orang yang stickler, kamu harus bisa lebih percaya kepada orang lain. Karena mungkin kompetensi orang lain itu nggak seburuk yang kamu pikirin. Nah, kalau kamu mempercayai kepada orang lain itu juga bakal belajar dari apa kesalahan mereka gitu. Terus kalau dari aku sih, kalau misal lagi ada masalah atau yang kamu nggak struck gitu, ya itu nggak apa-apa gitu loh. Jadi kayak itu bukan the end of the world gitu. Jadi kalaupun kamu ada masalah terus ada yang tidak sempurna, ya itu kayak bukan akhir dari semuanya gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Oke. Kalau dari aku sih, kalau kamu stickler kan berarti kamu tuh mau ngelakuin semuanya dengan benar gitu kan, nggak mau ada kesalahan gitu. Nah kalau menurut aku sebenarnya ya udah nggak apa-apa ada kesalahan, karena dari kesalahan itu tuh pasti kamu bisa belajar banyak hal baru supaya kedepannya tuh kamu nggak melakukan kesalahan-kesalahan itu lagi gitu. Jadi jangan terlalu fokus pada kesalahan itu gitu. Oke, terima kasih. Aku kan avoider nih, ada saran nggak kalian biar bisa aku menangani dari avoider ini? Oke, kalau misalnya dari aku saranin sih kamu jangan jangan nunda-nunda, tapi juga ketika kamu ngerjain itu tuh sebenarnya nggak seseram yang kamu bayangkan gitu. Makanya buat apa sih nunda-nunda gitu? Kalau dari aku kan kebetulan aku juga salah satu hasilnya itu yang tertinggi itu kan avoider juga. Nah sebenarnya sih kalau menurut aku solusinya adalah misalnya contoh nih kan kamu bilang kamu tuh suka nunda-nunda tugas gitu kan. Nah menurut aku tugas-tugas itu kan datang dari sesuatu yang udah kamu komitmen untuk lakuin. Misalnya di sekolah mentor kamu tuh udah komitmen untuk join di sekolah mentor, makanya kamu harus kerjain tugas-tugasnya. Jadi itu sih menurut aku, inget komitmen kamu gitu. Nah, sebenarnya aku juga avoider, tapi solusi yang bakal aku kasih ini berangkat dari pengalamanku sendiri. Jadi karena aku lumayan sering lah nunda-nunda tugas, dan akhir-akhirnya tiba-tiba ada satu dan lain hal yang bikin aku nggak bisa ngerjain tugas tersebut. Jadi saran dari aku adalah sebisa mungkin kerjain tugas kalau ada waktu luang, karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi ke depan, apalagi saat waktu-waktu mendekati deadline gitu. Oke, makasih guys saran-sarannya. Tadi kan salah satu hasil saboteur assessment aku kan adalah aku tuh hyper vigilant, dimana aku tuh waspada banget sama di sekitar aku. Dari kalian ada saran nggak untuk ngatasin hal itu? Nah, kalau dari aku sendiri, itu kamu jangan terlalu overthinking dan waspada akan segala hal gitu loh. Karena menurutku segala hal di dunia ini pasti udah ada yang ngatur dari yang di atas. Semuanya pasti akan berjalan dengan ritmenya masing-masing. Jadi kamu nggak usah mikirin hal-hal yang nggak perlu kamu pikirin, karena itu bakal memberatkan ke diri kamu sendiri. Oke. Kalau dari aku sih, menurut aku jangan terlalu takut sama masalah ya. Soalnya kalaupun ada masalah, kamu bakal baik-baik aja gitu loh. Dan dengan adanya masalah, kamu bisa kayak belajar gitu loh dari masalah itu. Kamu bakal tahu gimana cara ngatasinnya di depannya. Kalau dari aku setuju banget sama Fadil. Kalau kamu tuh jangan terlalu overthinking. Terus kalau misalnya kamu overthinking, kamu tuh malah narik energi negatif dan bikin hal yang sebenarnya nggak mau kejadian tuh malah kejadian beneran. Kayak gitu. Oke, makasih banyak guys. Oh iya, kalau kan hasil saboteur assessment-nya restless atau gelisah, kalian punya tips and trick nggak guys, gimana biar aku bisa ngatasin hal itu? Kalau dari aku sih ya, buat Fadil, mungkin Fadil kamu harus istirahat dulu, jangan terlalu terburu-buru buat ikut ini ikut itu, karena kan kamu juga punya batas lelah kan, jadi jangan terlalu maksain untuk ngambil kesibukan lain. Kalau dari aku sih,
kan berarti kamu tuh selalu ngelakuin banyak hal dalam satu waktu. Kalau menurut aku, dalam kamu ngelakuin sesuatu harusnya kamu tuh bisa lebih slow down, lebih chill aja dan nikmatin apa yang kamu lakuin itu. Jadi kamu nggak terlalu merasa kayak cemas gitu loh. Kalau dari aku sih, menurut aku mending kamu fokus ke satu kerjaan dulu gitu loh. Jadi kayak kamu harus ngerjain one thing at a time gitu. Dan juga kalau misal kamu fokusnya ke sebar ke mana-mana kan jadinya kayak nggak maksimal gitu loh hasilnya di kerjaan itu gitu sih. Oh iya, makasih banyak ya teman-teman, aku jadi lebih tahu gimana cara ngatasin hasil saboter main aku. Nah, kan salah satu saboter main aku itu tuh victim nih. Dari temen-temen ada saran nggak sih gimana cara ngatasin saboter main itu? Kalau dari aku sih cara ngatasinnya, kalau misal kamu lagi dikritisi nih, kamu lagi ditegur tentang sesuatu, kamu tuh jangan kayak take things personally gitu loh. Jadi kamu tuh dikritis emang secara objektif aja, kamu lagi salah gitu, bukan karena kamu emang orang yang buruk gitu loh. Itu sih. Nah, kalau menurut aku kan victim juga kalau misal lagi dapat kerjaan dan lagi banyak dicecar, lagi banyak masalah, itu cenderung keluar dari pekerjaan tersebut. Kalau menurut aku jangan kayak gitu, kamu harus mikirin lagi motivasi kamu, apa alasan awal kamu mengikuti pekerjaan tersebut. Jadi jangan mikirin apa yang dalam internal kamu sendiri, kamu harus bisa mikirin hasil eksternal apa yang bisa kamu dapat dalam mengikuti kegiatan tersebut. Kalau dari aku sih mungkin ini saran aja ya, kan kamu kayak terlalu fokus sama perasaan kamu sendiri, jadinya kamu nggak mikirin perasaan orang di luar sana. Kalau misalnya juga orang tuh dalam keadaan yang tidak baik-baik saja juga sama kayak kamu, mungkin kamu juga harus mikirin perasaan orang selain diri kamu juga gitu sih. Oke, thanks guys. Sip. Oh iya teman-teman, kan hasil saboter assessment aku yang lain tuh ada hyperachiever. Kira-kira gimana ya cara ngatasinnya? Oke, kalau menurut aku sih kamu harus bisa lebih santai dan jangan terlalu merasa kalau achievement kamu itu segalanya gitu, karena menurut aku achievement kamu itu tidak akan menentukan siapa kamu sebenarnya gitu. Kalau dari aku sih, menurut aku ya achievement kamu tuh tidak menentukan harga diri kamu gitu loh. Jadi walaupun kayak kamu belum banyak achievement itu nggak apa-apa gitu, bukan berarti kamu rendah gitu. Kalau saran dari aku, kan yang aku ketahui kalau misalnya hyperachiever itu kan seseorang yang workaholic ya. Mungkin Fadel kamu harus istirahat dulu, jangan terlalu menggebu-gebu untuk mencapai sesuatu, terus jangan terlalu tergila-gila dalam pekerjaan. Oke, baik. Makasih banyak teman-teman. Terima kasih Terima kasih. sudah Terima kasih menonton. menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Bye-bye. bye-bye. Bye. Butterfly heart. Jangan lupa istirahat. Aku jadi lebih tahu gimana cara ngatasin hasil saboter main aku. Jempol.